mahasiswa dari IAIN, baru selesai bulan kemarin masih sarjana S3, rencana mau ambil S3 dengan kaitannya dengan usaha angkat. Jadi sekiranya saya bisa dibantu dengan data-data konkret dari Bapak, saya berharap sekali itu. Sebenarnya yang saya tanya ini ada 3 Pak, identitas Bapak dulu, kemudian proses spiritualnya, dan yang ketiga tentang komunitasnya. Oh iya. Jadi saya mulai Pak ya. Santai aja kita Pak. Saya tegang karena kami. Jadi saya harus jalan. Iya betul. Namanya Bapak Pak? Saya Jeffrey Gunawan. Jeffrey Gunawan. Oke, ada kami Pak. Oke. Tempat tanggal lahir. Surabaya 7 Juli 1992. Oke, alamat? Alamat lengkap yang mana? Yang rumah di sini maksudnya. Iya di sini. Rumah di sini. Ya, alamat apa ini? Ini Jalan Ar-Rahman, BTN Tetuasri, Blok A nomor 3. Pekerjaannya Bapak? Kerjaan karyawan swasta, wira swasta, nyampur. Suku. Suku apa sih? Cina berarti? Tionghoa. Tionghoa ya? Etnis ya. Agama sebelumnya? Katolik. Iya. Riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan SMA. Ya dari mana deh? Maksudnya SD-nya di mana? Gitu. TK-nya TK Katolik Santo Karolus, SD-nya SD Katolik Santo Karolus, SMP-nya SMP Stella Maris WK Bubak. Jadi TK SD Surabaya, SMP itu Stella Maris WK Bubak, SMA-nya SMK Negeri 1 WK Bubak, Nusa Tenggara Timur. Sudah berapa lama di sini Pak di Palu? Kalau saya di Palu sendiri baru jalan 3 tahun, 2018 kemarin baru pindah. Oke, 3 tahunnya. Iya. Terus agama orang tua? Masih Katolik. Katolik. Iya. Sukunya orang tua? Sama. Biasanya budayanya apa ya kalau Katolik itu? Budaya bagaimana maksudnya? Maksudnya yang di sekitaran keluarga, maksudnya sebagian besar keluarga itu, maksudnya keseharian mereka itu apa, dia punya kepercayaan atau apa gitu. Kalau keseharian saya waktu dari kecil, saya bicara yang saya tahu saja ya. Iya. Yang saya tahu itu ya kami setiap hari Ahad ke gereja. Di Katolik itu salah satu agama yang cukup disiplin. Setiap pagi kami harus bangun, setiap hari Minggu itu kami harus bangun tuh, kalau Bapak tuh biasa 4:30. Kami sudah bangun pagi, 4:30 kami sudah bangun. Terus harus persiapan untuk ke gereja karena itu ada misa. Misa itu artinya ibadahnya. Misa pertama gereja Katolik kami itu sekitar jam 6 kalau nggak salah, 5:30 pagi lah. Jadi sebelum jam 5 kami harus sudah berangkat. Itu biasa 4:30 atau jam 4 lewat itu Bapak sudah bangun, membangunkan anak-anaknya semua. Seperti itu. Berarti boleh dikata ketat dia punya aturan. Alhamdulillah Bapak saya cukup disiplin. Oke. Ya, cukup disiplin sama agama. Jumlah bersaudara? Saya berempat, saya anak kedua dari 4 bersaudara. Sudah menikah semua Mama? Yang kakak pertama, kakak perempuan saya sudah, saya kedua sudah, adik ketiga saya belum, dan keempat belum. Saudaranya semua di mana? Di Surabaya semua. Terus ini, ya tadi kan udah datangnya. Terus yang saya tanya, faktor apa yang membuat Bapak berpindah keyakinan dari mana? Saya saya itu bisa berpindah karena akhlaknya seorang muslim. Jadi saya punya teman itu sahabat, waktu itu di NTT, saya sering ikutin kebiasaan dia, salah satunya puasa. Dan saya juga siapkan biasa itu, dulu itu zaman SMA saya siapkan dia sahur. Jadi saya yang masak sahur, kebetulan saya bisa masak sedikit, saya bikin nasi goreng untuk sahur sekeluarganya dia waktu di NTT itu. Dan dia bagusnya tidak pernah memaksakan saya untuk masuk ke Islam. Karena dia jelaskan sama saya, Islam itu agama yang paling fleksibel. Jadi tidak boleh ada orang masuk atau memeluk agama Islam secara terpaksa. Dia harus betul-betul dari hatinya, harus ridho. Akhlaknya ya? Akhlak orang Muslim. Terus kapan Pak? Maksudnya Bersyahadat. bukan, maksudnya kapan mulai tertarik seperti itu? Saya mulai tertarik itu 2008-2009. 2008-2009 mulai tertarik. Oke, sekarang ini Pak, bisa saya tahu proses secara detail, prosesnya Bapak, gejolak batinnya atau apa, mulai memutuskan untuk bersyahadat, seperti itu prosesnya? Jadi waktu itu 2009 saya masih SMA kelas 2. Itu proses dimana saya mulai mencari-cari. Jadi saya mulai cari-cari. Yang saya cari-cari itu adalah kita nih mau kemana gitu loh. Endingnya kita seperti apa? Apakah memang seperti yang disampaikan oleh
pemuka agama saya waktu dulu, ataukah memang yang sering saya dengar dari ceramah-ceramah orang Islam. Yang dulu saya suka dengar ceramahnya itu Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, saya sering nonton ceramahnya itu. Jadi banyak yang menjadi pertentangan batin saya itu ketika dikatakan bahwasanya kita ini sudah ada yang menebus dosa kita. Secara tidak langsung kan otomatis kita bisa berbuat dosa semaunya, kan sudah ada yang menebus. Itu buat saya pribadi waktu itu tidak masuk akal. Apapun yang kita kerjakan ya kita akan bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Semisal contoh, waktu itu saya berpikir begini, kalau saya mencuri, otomatis yang akan kena punishment atau hukuman yang pertama adalah saya, yang kedua berkeluarga. Itu logika saya waktu itu berpikir. Akhirnya saya mulai belajar Islam, saya mulai cari tahu, dan saya itu adalah salah satu orang yang paling benci dengan orang Islam. Dari zaman SMP, SMA saya paling benci dengan orang-orang yang beragama Islam. Jadi singkatnya itu, waktu itu saya sempat bermain musik di gereja. Saya bermain musik, saya drummer, saya main musik. Ketika saya main itu semuanya rasanya hambar, hilang. Sudah tidak ada jiwanya di situ. Jadi cuma sekedar main karena sudah latihan, mau tidak mau namanya tanggung jawab saya harus selesaikan. Itu Natal terakhir 2010. Natal 2010. Saya sempat utarakan apa yang saya sampaikan ini ke salah satu gitaris saya. Dan gitaris saya pun masih sempat messenger sama saya, buktinya ada. Dia bilang, "Oh, ternyata ini sudah yang pernah kau ceritakan sama saya ketika kau sudah tidak ada hati main di sini. Ternyata mau pindah agama seperti itu." Dan saya waktu itu tidak kepikiran untuk pindah agama. Banyak pertimbangannya. Yang pasti pertimbangan utama diri saya. Ketika saya pindah, otomatis itu namanya kehidupan finansial saya akan terganggu. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, bagaimana bapak saya, ibu saya, saudara-saudara saya. Banyak pertimbangannya. Jadi 2010 tuh betul-betul saya masih jauh lah untuk berpikir untuk mau pindah agama tuh sangat-sangat jauh. Sampai pada akhirnya saya lulus dari situ. Saya sempat berkuliah tapi cuma sebentar. Saya kuliah cuma jalan 6 bulan kalau nggak salah itu. 6 bulan di Bali. Sempat di Bali, saya kerja di Bali juga. Ada kebetulan saya dulu kan pariwisata ya. Jadi saya pariwisata, jurusan pariwisata, kita sempat praktek di Bali. Ada tahun 2009 mau ke 2010, dari kelas 2 mau naik kelas 3 SMA itu Bu. Kita prakteknya di Bali, di travel agent. Jadi saya kembali lagi ke travel agent itu untuk kerja. Karena saya ditawari pekerjaan memang, setelah lulus langsung kembali lagi untuk bekerja. Saya sempat kerja jadi bagian tiketing. Nah, di daerah Sanur. Terus saya sempat kuliah di STP, Sekolah Tinggi Pariwisata Bali. Itu cuma sebentar. Saya lebih suka uang ternyata. Saya kerja. Setelah itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang dalam tanda kutip itu diharamkan oleh agama Islam. Saya kerjakan semua. Saya tidak selesaikan kuliah. Saya sempat bohong sama orang tua kalau saya masih kuliah, ternyata saya sudah tidak kuliah. Terus pekerjaan saya juga masih kerja, tapi kerjaan sampingan saya ini yang bisa menopang hidup saya dengan gaya hidup saya, lifestyle lah segala macam. Karena dunia malam Bali itu cukup menggiurkan ya. Untuk di Bali untuk anak seusia saya baru lulus SMA sudah bisa pegang uang berjuta-juta waktu itu. Jadi perjalanan kurang lebih saya di Bali itu hampir 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Saya ikut teman saya karena saya jenuh. Saya bilang kalau saya begini terus tidak akan ada selesainya. Jadi kayak seperti lingkaran setan. Lingkungannya begini, terus duitnya kelihatan duit banyak tapi tidak kelihatan uangnya di mana, habis. Akhirnya saya ikut teman saya ke Lombok. Saya kerja di Lombok, saya jadi tukang bangunan. Saya ikut kerja, saya bangun rumahnya seorang Pak Haji. Saya bangun rumahnya itu Pak Haji. Ya namanya tukang ya, hariannya kan paling sekitar 50.000 harian tukang untuk campur semen, angkat-angkat batu, pondasi segala macam. Jadi saya digaji per hari itu 50.000 sama teman saya. Teman saya mandornya, dia yang dapat proyek. Singkat ceritanya, rumahnya Pak Haji itu dekat masjid. Jadi ini ada rumah, masjidnya di sebelah sana. Jadi orang kalau mau ke masjid biasa singgah berwudu di rumahnya Pak Haji. Jadi saya waktu itu masih Nasrani ya, masih Katolik. Ya cuma lihat kebiasaan aja. Orang singgah wudu, terus pergi sholat, singgah wudu, pergi sholat. Ya saya sebagai orang yang keturunan etnis pasti pertama yang dipikirkan adalah untung dan rugi. Ya kan? Pertama itu dagang. Terus yang kedua itu adalah saya lihat mereka ini kok enak gitu loh, ngambil air di rumahnya orang terus pergi sholat. Terus yang ketiga, ini yang punya rumah ini bodoh ya. Masa dikotor-kotorin rumahnya mau? Listriknya nyala kan, kalau buka keran kan nyala air lagi segala macam. Jadi saya bilang apa untungnya buat ini Haji yang punya rumah, Bapak Haji ini. Akhirnya saya sudah kerja di situ kurang lebih jalan mau 3 minggu atau 1 bulan kurang lebih, nggak salah 3 minggu.
Pak Haji panggil saya, dia sempat tanya, kamu apa namanya, kok nggak pernah lihat, saya nggak pernah lihat kamu sholat Jumat. Gitu. Waduh, minta maaf Pak Haji, saya Katolik, dikira saya Muslim. Oh ya sudah, kalau Katolik mohon maaf, saya kira Nak Jeffrey Muslim. Oh, ya. Dipergilah sholat Jumat, hari itu Jumat. Terus Sabtu kita gajian, besoknya gajian. Yang harusnya saya biasa terima itu 350.000, Bu. Saya terima tuh sampai 600.000 dari haji. Dia bilang jangan kasih tahu mandormu, gajimu saya langsung bayar. Tapi tolong jangan dikasih tahu. Bilang saja kalau ditanya, ya seperti biasa. 7 hari dikali 50.000, 350.000. Tapi saya dikasih sampai 600. Kadang pernah tuh saya tembus itu sampai 1 juta dikasih sama haji. Ya saya bingung kenapa dikasih lebih banyak sekali haji. Nggak apa-apa, kau pegang saja. Nah, uang-uang lebihnya itu saya kirimkan ke ibu. Dan selalu saya minta sama mama saya itu untuk mendoakan saya. Artinya tidak ada yang bisa saya minta sama orang tua saya gitu. Karena saya sudah merantau juga dari SMP, saya sudah pindah. Jadi saya cuma minta doa, saya selalu minta doakan ibu saya, doakan saya jadi anak baik. Istilahnya bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dulu. Karena saya tahu saya tidak bermanfaat, tidak punya manfaat apa-apa, malah penyakit lah istilahnya, penyakit masyarakat. Akhirnya dari situlah saya belajar. Saya lihat kebiasaan orang Islam sampai saya bisa tahu wudhu itu seperti apa urutannya itu, gara tiap hari itu melihat orang berwudhu. Jadi setiap sholat, alhamdulillahnya teman-teman tukang saya ini ketika sebelum azan sudah siap-siap untuk berangkat ke masjid. Jadi saya suka memperhatikan mereka berwudhu, tata cara wudhunya. Saya perhatikan kenapa ada yang berbeda-beda kan, tata cara wudhunya beda-beda, tiap orang ini wudhunya lain, ini ada yang 1 kali basuhnya. Jadi saya pelajari di situ, saya melihat, saya mempelajari. Singkat ceritanya, saya balik ke mana, NTT. Saya balik ke NTT. Dari NTT itu, dari tempat tinggal saya lalu, saya ditugaskan lagi sama om saya untuk membantu dia kerja proyek di Flores, Labuan Bajo. Jadi akhirnya saya syahadatnya malah di Flores 2013. 2013 saya syahadat bulan 3, bulan Maret 2013. Saya lupa tanggal, pertengahan bulan kalau nggak salah. Gitu. Jadi ya prosesnya seperti itu. Teman saya tidak pernah memaksa, dan teman saya pun ketika saya sampaikan keinginan masuk Islam, ya bapaknya cuma bilang begini, coba praktek wudhu, terus coba syahadat, kalau sudah bisa ya sudah, nanti kita bawa ke ustaz. Nah alhamdulillahnya, qadarallahnya saya malah syahadatnya di Flores itu, di Labuan Bajo. Saya di Labuan Bajo kurang lebih 2 tahun pegang proyeknya om. Jadi om saya itu punya usaha air minum isi ulang, ingin mengembangkan bisnisnya ke Labuan Bajo waktu itu. Jadi saya handle pekerjaan 2013 ya? 2013 saya masuk Islam. Nah, setelah saya masuk Islam itu tidak semata-mata langsung paham. Malah ketika sudah masuk Islam, malah saya terjerumus dengan kesalahan yang sama ketika saya di Bali lalu. Tapi kondisi saya sudah muslim. Tidak ada yang ngajarin sholat, tidak ada yang ngajarin wudhu, tidak pernah ada orang yang memperhatikan saya untuk masalah agamanya ya, bukan urusan perut. Kalau perut banyak teman-teman bantu. Di situ. Ketika keluarga juga tahu saya masuk Islam, tapi saya sudah izin sama bapak sama ibu saya sudah izin duluan. Jadi saya lebih mementingkan ridho orang tua saya ketimbang ridho keluarga besar. Dikasih respon orang tua? Alhamdulillahnya ibu saya bilang ya kalau memang bisa buat Jeffrey, bahasanya ibu begini, mama saya tuh begini, kalau Islam bisa buat Jeffrey lebih baik silakan, tapi kalau tidak jangan, karena percuma pindah juga kalau tidak bisa baik. Artinya sudah bahasa putus asa lah, kalau saya lihat ya sebagai ibu mungkin bahasa putus asa, karena saya dari 4 bersaudara itu saya yang paling berbeda. Akhirnya saya izin, bapak saya nggak kasih izin, ibu saya kasih izin, ya saya yang penting saya sudah izin sama orang tua, saya kasih tahu kakak saya kasih tahu adik-adik saya mau Islam. Akhirnya saya bersyahadat, terus akhirnya keluarga besar tahu, saya langsung dicampakkan. Pokoknya totally semua itu langsung di stop, langsung tidak ada, langsung tidak dianggap ponakan. Sama paman saya waktu yang saya kerja di situ, dia langsung tidak anggap saya, dan banyak hal-hal yang membuat saya itu sebetulnya bicara dendam. Tetapi karena saya sudah di Islam, ternyata dendam tidak baik, saya buang. Saya dendam, bertahun-tahun saya bawa dendam itu sama keluarga besar, tapi saya buang karena saya sudah tahu ternyata Islam tidak boleh kan seperti itu. Akhirnya di situ saya belajar ikhlas. Akhirnya saya ikut kerja sama temannya om saya, namanya Ko Ari itu masih buka bengkel sekarang di Labuan Bajo. Saya kerja sama beliau. Banyak hal saya belajar dari beliau juga. Beliau sampaikan nasihat-nasihat. Beliau seorang Katolik juga, Ko Ari. Jadi sampaikan saya, kalau kau mau pindah agama ya yang penting kau serius sama agama baru. Saya bingung mau mulai dari mana, Bu. 2014 mau ke 2015 itu saya mulai tidak dianggap sama keluarga. Bingung saya mau mulai dari mana. Akhirnya saya tanya-tanya orang. Nah, dikasih buku lah pedoman sholat itu, buku panduan sholat kecil warna kuning itu.
dari cetakan Surabaya. Saya belajar sholat dari situ. Saya menulis tulisannya sendiri pakai huruf Latin. Ya belajar sholat. Yang saya kerjakan sholat waktu itu cuma sholat tahajud. Kalau fadilahnya besar sholat tahajud. Saya cari yang paling banyak untungnya. Nah, sholat tahajud situ. Saya belajar sholat tahajudnya di situ. Sholat di rumah. Jadi selama dari Islam itu dari 2013, 2014, 2015 tidak pernah tuh namanya sholat id, tidak pernah tuh namanya sholat fardu berjamaah di masjid. Nggak tahu. Tidak ada yang ajar gitu loh. Lingkungan saya lingkungan Islam, tapi lingkungan Islam yang tidak sholat. Yang lingkungan Islam yang hari-hari minum alkohol, yang hari-harinya merokok, minum alkohol, yang tidak sholat, yang berjudi. Ya lingkungan seperti lingkungan orang kafir. Sama seperti saya dulu, saya kerjakan gitu. Apa bedanya ketika saya masuk Islam? Saya bilang, sama aja. Ternyata tidak ada bedanya. Ya, saya anggap seperti biasa. Ya, akhirnya saya bilang tadi kan di awal, saya terjun lagi, masuk lagi ke dosa yang sama waktu di Bali, waktu saya masih Katolik. Jalan waktu akhirnya ya alhamdulillah Allah mungkin karena saya berusaha untuk namanya tahajud saya jaga tiap malam waktu itu. Allah bukakan jalan. Dapatlah mimpi itu saya mimpi satu kubah masjid indah sekali warnanya, terus ada suara ke timur gitu. Saya nggak ngerti timur mana. Nah, saya Labuan Bajo kan sudah Indonesia Timur. Kalau timurnya Labuan Bajo kan banyak, bisa ke Sorong, bisa ke Maluku, kan banyak. Nah, luas kan. Kalau dari Labuan Bajo kan Flores ke bawah itu kan timur semua ya. Sampai ke Merauke itu kan timur semua. Entah bagaimana ceritanya saya beli tiket kapal, Bu. Tiket kapal Tilong. Tujuannya Makassar. Ibu tahu saya turun di mana? Saya turun di Ambon. Kisah hidup saya dimulai dari Ambon itu. Akhirnya saya bisa tidur di penginapan dengan uang yang ada. Dapat uang itu dari saya jual perabotan saya di Labuan Bajo, di kos-kosan. TV saya jual, dispenser, kulkas, sound system saya semua saya jual. Saya cuma jual murah itu. Saya jual sekitar 7 juta. Saya kirimkan uang ke Surabaya. Ke orang tua saya kabari saya mau pindah. Supaya mereka tahu posisi saya kan. Saya bilang saya mau pindah ke Ambon. Di Ambon ada siapa? Saya tidak punya siapa-siapa. Singkat cerita saya sampai di Ambon. Pada intinya itu sempat saya dicopet, uang saya habis, sisa di saku itu 75.000. Dari 5 juta yang saya bawa, dengan uang tiket segala macam sudah, saya bayar penginapan, sisa uang di saku saya itu cuma 75.000. Itu saya bertahan di masjid selama hampir 2 pekan atau 3 pekan. Di Masjid Al-Fatah Ambon. Ya, ceritanya dimulai dari situ sudah saya bisa kerja. Dari situ saya mulai sholat fardu berjamaah. Tapi tidak tahu bacaan apa. Ya ikut gerak aja. Pokoknya azan ya bangun sholat. Nanti asar tunggu asar lagi, nanti tunggu lagi terus. Ikut jamaah di masjid. Berwudu ya cuma ngikutin orang-orang wudunya bagaimana itu. Yang saya rasa tidak terlalu basah saya ikuti. Karena ada yang sampai basah sekali rambutnya basah semua kayak orang mandi. Saya ngikutin yang simpel-simpel aja. Alhamdulillah dari Ambon karir meningkat segala macam pekerjaan, tapi meninggalkan sholat lagi, futur lagi, akhirnya itu diuji lagi sama Allah. Sempat futur lagi ya? Sempat futur lagi karena tidak ada pembinaan. Saya tidak dapat pembinaan sama sekali. Saya tidak dapat pembinaan. Yang pada intinya adalah ketika Allah saya minta untuk urusan dunia, Allah kasih. Saya dapat pekerjaan, saya bisa jadi manajer di salah satu perusahaan nasional di Ambon. Saya pegang Ambon, wilayah Ambon. Gaji saya besar. Saya padahal bukan sarjana, tapi bisa jadi manajer. Standar perusahaan kan minimal manajer. Jadi saya kerja di perusahaan itu kurang lebih 2 tahun setengah juga. Kurang lebih 2 tahun setengah. Sempat saya juga ke Jakarta, ke kantor pusat, dapat beberapa penghargaan. Manajer terbaik, dengan penjualan terbaik juga wilayah Ambon. Saya pegang berapa kali, juara. Sempat jadi percontohan untuk manajer-manajer yang sarjana, karena saya bukan sarjana. Sempat jadi percontohan, yang tidak sarjana saja bisa tembus, bisa mempromosikan produk tanpa menggunakan uang perusahaan. Jadi saya itu, Bu, saya punya cara itu adalah bagaimana saya bisa dekat dengan orang secara emosional. Itu cara pendekatan saya. Bukan dengan materi. Kalau teman-teman mungkin perusahaan kan ada uang untuk promosi. Karena waktu itu saya jadi manajer bagian promosi di perusahaan itu. Kita dikasih anggaran sama perusahaan. Taruhlah 100 juta. 100 juta ini harus habis untuk promosi produk. Saya tidak pernah pakai anggaran. Saya cuma ambil paling 5-10 juta. Saya ambil untuk apa? Untuk jamu makan. Bos-bos besar. Pejabat-pejabat saya ajak makan. Pendekatan secara emosional. Ya, saya dekat. Akhirnya apa? Di bandara saya masuk branding gratis. Saya di depan kantor gubernur Maluku branding yang besar. Baliho-baliho besar itu branding gratis. Tidak bayar. Dan itu semuanya harusnya bayar kan? Tapi saya tidak bayar. Itu saya lakukan bertahun-tahun itu.
selama saya kerja itu. Jadi makanya teman-teman di Jakarta di pusat itu sempat bingung bagaimana caranya, kok bisa segala macam. Ya saya bilang saya nggak ngerti. Ya mungkin ini pemberiannya Allah ke saya. Gitu. Dari situ sempatnya namanya anak muda merasa pernah jatuh terus tiba-tiba naik, jumawa sombong. Merasa kalau bukan kita yang kerja keras siapa lagi. Sudah mulai lupa ini ada pertolongan Allah di sini. Tapi alhamdulillah Bu, ditempelin lagi sama Allah, dikasih ingat lagi. Saya punya teman, sekarang sudah jadi ipar. Teman saya ini di Ambon, sempat dia bilang begini sama saya, J, sekali-sekali coba ikut taklim, ikut kajian. Saya belum mau ikut. Entah kenapa hari itu, lama setelah dia kasih ingat itu lama. Entah kenapa hari itu saya hatiku kayak kepingin sekali ikut kajian. Jalan kaki saya. Baju, habis ikut sholat maghrib di masjid itu, di masjid Al-Fatah. Setelah sholat maghrib, saya duduk, ternyata pas ada kajian. Biasanya kan saya habis sholat langsung pulang. Gak tahu nih kenapa kok disuruh duduk aja di dalam masjid. Duduk. Main handphone. Ada hal apa kecil, tidak ada kajian kecil. Kajiannya itu bahasnya masalah azab, cobaan dan istidraj. Saya dengar, penjelasannya azab itu. Jadi azab itu karena begini. Oh, cobaan ini untuk yang beriman. Oh, begini. Nah, istidraj ini apa? Penasaran lah. Duduklah saya. Duduk. Istidraj itu orang yang tidak pernah ibadah, tidak pernah tahu kenal Tuhannya, tidak pernah mengurusi urusan umat, tidak pernah mau tahu itu urusan agamanya, tapi Allah kasih rezeki. Dan itu nanti adalah manusia serugi-ruginya manusia yang mana istidraj. Wah, saya ini kayak ini. Langsung saya spontan, Bu. Langsung waktu itu saya spontan. Saya langsung bilang apa? Saya dalam hati saya sudah, kayaknya saya harus berhenti kerja. Kenapa saya bilang saya harus berhenti kerja? Lingkungan kerja saya tidak memungkinkan saya untuk sholat. Karena ya minta maaf, banyak non-muslim di situ. Lingkungan pekerjaan saya banyak non-muslim. Akhirnya setelah saya kenal kajian, saya pulang. Saya berjanji sama Allah, ya Allah, kalau saya masih dikasih kesempatan lagi satu kali ini, saya kepingin bisa bermanfaat lah. Apa yang saya bisa bantu untuk urusan agamamu, saya mau bantu. Kamu jawab. Saya sampaikan lagi sama teman saya tadi. Saya mau resign ini. Kenapa resign? Pekerjaanmu sudah bagus. Begini. Saya nggak peduli dengan uang. Saya mau belajar agama. Kayaknya nggak cocok sih. Ada tempat bisa pindah di mana saya? Akhirnya sama beliau itu, dia punya kakak di Toli-Toli. Saya dipindahkan ke Toli-Toli. Ikut kerja di Toli-Toli. Sehingga ceritanya saya langsung selesai pulang itu, saya langsung bikin surat resign. Bos saya datang, yang dari Bali datang besoknya setelah saya telepon dia. Habis kajian langsung telepon, Bu. Habis sholat isya kan, kurang lebih jam 9, saya telepon bos saya bilang, Pak, saya mau resign. Kenapa mau resign? Cepat sekali. Iya. Ada beberapa hal yang memang saya tidak bisa jelaskan sama Bapak. Ini untuk urusan iman saya. Nah, kebetulan bos saya ini juga Katolik, orang Surabaya juga. Gitu. Ini ngobrol-ngobrol sudah. Besok saya datang. Kau jemput saya besok di bandara. Kenapa buru-buru datang? Tidak sama bicara sama kau 4 mata. Datang dia besok. Beli tiket malam itu langsung datang besok pagi saya jemput. Saya ngobrol sama dia di bandara. Jadi sepanjang perjalanan dari kos-kosan saya ke bandara itu kan cukup jauh. Luar kota kan, bandara di Ambon itu kan luar kota. Jadi sepanjang jalan kita ngobrol, sharing. Saya bilang sama bos, kau tahu kan saya ini mu'alaf. Kau tahu lingkungan kerjaku ini semua non-muslim. Tidak ada yang sholat. Saya mau waktunya sholat, suruh rapat. Waktunya mau sholat, diajak makan. Maunya waktu sholat, begini, dan segala macam. Itu hanya perasaan bagaimana? Saya sudah 2 tahun lebih tidak pernah sholat. Saya bilang, selama saya kerja tidak sholat saya. Setiap mau sholat, setiap mau dengar azan, pasti dipanggil rapat lah, dipanggil inilah, dipanggil itulah. Dia, kau kan tahu saya mu'alaf. Saya butuh ini untuk belajar agama, saya bilang. Ya kalau begitu kau balik ulang. Supaya gampang. Oh, tidak bisa saya balik ulang ke Katolik. Dan pas saya balik ulang, lebih saya mati. Saya tidak mau balik ulang. Saya mau mati dalam Islam. Padahal saya belum pernah tahu itu Islam bagi, tapi saya cuma sampaikan begitu spontan. Karena saya orangnya cukup temperamen. Turun, dia masih bicara soal agama kan. Dia menyuruh-nyuruh saya balik. Sempat saya pukul bos saya itu. Saya bilang, kau pikir lapor polisi supaya saya keluar dari kantormu. Bikinkan laporan lah bagaimana caranya supaya saya keluar. Saya memang bikin masalah. Saya pukul bos saya itu. Mau makan kan, mau makan, masih ngobrol soal agama. Saya dipaksa untuk balik lagi ke Katolik. Apa segala macam. Saya pukul dia. Saya suruh dia bikin laporan polisi. Kau pergi visum. Bilang saya pukul. Supaya saya bisa berhenti kerja. Karena memang agak sulit, Bu. Menurut orang di Ambon orang sulit. Karena lingkungan kan pernah bekas kerusuhan. Orang-orang dari jauh tuh nggak mau ke Ambon. Begitu ceritanya. Jadi pas ada saya di situ, pekerjaan bagus, lancar. Perusahaan merasa rugi mungkin.
Ya sudah, dia juga tidak lapor polisi, dia juga belum mau tanda tangan surat resign saya. Ya saya bilang, dengan ada tanda tangan atau tidak ada tanda tangan, saya tetap akan keluar. Kalau kau keluar kau didenda, saya nggak peduli, bayar berapa saya bayar. Saya punya tabungan, saya bayar. Nggak juga saya bayar, cuma digertak. Terakhir ditawari saya, wah ini sempat goyang lagi saya. Ditawari sama dia. Begini Jeff, saya kasih kau penawaran. Kau pergi tempat baru, kau tetap di perusahaan, saya kasih naik gajimu. Sudah 2 digit, waktu itu masih 1 digit. Itu sudah naik 2 digit sekarang. Saya kasih kau gaji sekian, kau pegang wilayah Maluku dengan wilayah Sorong. Pegang 2 itu daerah. Kau pegang, saya kasih naik gajimu. Saya bilang, saya nggak butuh gajimu. Biar aku kasih naik 3 digit, saya tidak peduli. Kau mau berapa kau bayar sana, nggak mau. Kau suruh saya pilih di Sorong. Nah Sorong itu lebih soy lagi dari Ambon. Saya bilang, lebih soy lagi, lebih susah lagi, kita urusi orang lagi. Orang sana. Terus bagaimana? Nggak bisa kau mendadak-mendadak. Sudah saya bayar denda saja. Mahal itu, nggak apa-apa, saya carikan uang. Terakhir, akhirnya berdebat kurang lebih 3 hari itu. Dia datang. Akhirnya saya bisa resign. Nggak dapat pesangon, nggak dapat apa. Ya alhamdulillah selama 2 tahun kerja itu lumayan. Ada jam sosteknya, lumayan lah. Ada tabungan-tabungan dengan saya, pekerjaan saya dengan tabungan-tabungan saya. Akhirnya saya hijrah ke Toli-Toli. Terus jadi Toli-Toli, di Solayan jadi kasir, sampai ketemu jodoh. Nah, ternyata teman saya itu sekarang jadi ipar saya, adik ipar saya, kakaknya teman saya itu, istri saya sekarang. Gitu. Makanya saya nikahnya kan 2018, baru saya tinggal di Palu, baru mau jalan 3 tahun. Nanti bulan Agustus 3 tahun saya tinggal di Palu. Iya, gitu. Berarti istri memang Islam. Iya, Islam memang. Masya Allah, luar biasa ya. Kendala-kendalanya tadi sudah ya. Seperti itu. Oke, apa lagi ya? Nah, apa yang Bapak rasakan sebelum menjadi mu'alaf dan setelah menjadi mu'alaf? Kalau sebelum dan sesudah ya? Ya. Saya tidak bisa bilang ini sebelumnya tidak nyaman dengan agama saya, tidak. Sebelumnya saya sangat nyaman. Saya sampai main musik, saya bikin musik di gereja, saya total untuk membantu agama saya yang dulu juga total. Saya tidak bisa bilang yang dulu tuh tidak baik, yang sekarang lebih baik, nggak bisa. Artinya di Katolik pun saya juga bagus, nyaman. Di Islam pun juga saya nyaman. Tapi ketika kita bicara fokusnya akhirat, ya jelas saya pilih Islam. Tapi kalau untuk kenyamanan hati, ketenangan hati dan pikiran, ya jelas lebih tenang waktu di Katolik. Fasilitas saya lengkap. Persiapan hartanya ada, pekerjaan saya ada, jelas. Tidak lontang-lantung, tidak perlu harus susah dulu kan. Tapi kalau kita bicara fokusnya adalah akhirat, ya jelas saya lebih memilih Islam. Iya. Oke Pak, terus masih ada nih Pak. Iya silakan. Terus setelah memeluk Islam, adakah tempat kajian khusus untuk Bapak mengkaji ilmu? Ada. Jadi ketika saya pindah ke Toli-Toli itu, saya pertama kali belajar itu dengan saudara-saudara saya dari Hidayatullah Toli-Toli. Salah satu ustadznya itu Ustadz Sobir. Ustadz Sobir itu adalah beliau imam masjid di Masjid Raya Toli-Toli. Masjid Toli-Toli. Saya banyak belajar sama beliau, perkara hikmah, kehidupan, sabar, ikhlas dan lain sebagainya, banyak belajar dari beliau. Terus saya mulai mengkaji lebih dalam lagi, saya belajar dengan teman-teman dari Wahda Islamiyah. Setelah saya belajar dengan teman-teman Wahda Islamiyah, saya mulai belajar pada teman-teman sunnah. Saya mulai mempelajari sunnah lebih dalam lagi. Saya mulai tidak berfanatik ria dengan kelompok. Artinya saya betul-betul menjadi Islam yang bagaimana Islam yang seharusnya, yang Rasulullah contohkan, tata cara wudhunya, tata cara sholatnya, yang bagaimana itu sahabat-sahabat menganggap Rasulullah itu adalah sebagai utusan Allah, bagaimana kita itu betul-betul mentauhidkan Allah itu dengan total, mentauhidkan Allah, kita betul-betul bertawakal tanpa ada embel-embel apapun ya. Ya itu kajian sunnah sekarang saya lebih banyak pelajari. Apa yang kita ambil dari Wahda itu sampai kita harus belajar sunnah lagi? Dari Wahda itu dari Hidayatullah yang paling utama itu saya lebih banyak di Hidayatullah, lebih lama. Di Hidayatullah itu dai-dainya Masya Allah, artinya lillahi ta'ala itu ketika jalan tanpa perlu memikirkan biaya dan lain-lain, mereka jalan untuk berdakwah. Dan loyalitas dan kecintaan mereka terhadap umat Islam itu sangat luar biasa. Ini dalam bab al-wala wal barok itu
bagaimana caranya mereka untuk mencintai saudaranya, dan bagaimana mereka mengingkari apa yang Allah dan Rasul ingkari juga. Itu luar biasa cara dakwahnya mereka, metode-metodenya, mulai dari Hidayatullah, Wahda Islamiyah, terus ya teman-teman sunnah yang dari teman-teman kelompok salafi. Saya mempelajari semua. Dulu juga sempat saya di Ambon juga belajar dengan teman-teman jamaah tabligh. Jadi apa nih? Setiap kelompok, nah itu tadi saya bilang, saya tidak mau berkelompok. Ketika kita sudah berkelompok, maka itu akan menjadi satu fanatik. Ketika sudah fanatik, takutnya orang-orang yang berfanatik ria ini, dia tidak bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, karena sudah fanatik tadi. Itu yang saya selalu terapkan di organisasi yang sekarang saya pegang. Kenapa saya berorganisasi? Tujuannya cuma satu, supaya bisa dapat izin dari pemerintah untuk urusan hukum-hukum legalitasnya. Tapi kalau untuk berorganisasi sendiri saya tidak suka. Itu kalau bicara pribadi ya, saya tidak suka organisasi. Ya karena untuk maslahatnya lebih besar. Kalau saya tidak berorganisasi, saya tidak bisa punya dapat surat izin. Saya tidak bisa bergerak karena tidak punya landasan hukum. Ini kan negara hukum. Iya. Oke. Itu tadi untuk individu ya. Pribadi. Sekarang ke komunitas. Siap. Komunitas Mu'alaf Center. Kapan berdirinya ini? Mu'alaf Center berdiri itu bulan April tahun 2019 pasca gempa. Iya, April 2019. Mu'alaf Center Palu awalnya, Kota Palu. Awalnya. Tadi ini bergaul di mengapa Bapak bergaul di sini? Itu kan tadi sudah dibilang ya, karena untuk legalitasnya. Ya legalitas dan salah satu bentuk saya balas dendam, saya mengurus Mu'alaf Center. Karena saya tidak diurus, jadi saya tidak mau saudara-saudara saya yang baru masuk Islam tidak diurus. Karena pernah mengalami. Ya, saya pernah mengalami yang tidak enak, saya tidak mau saudara-saudara saya juga sama seperti saya. Terus, apa saja programnya yang ada di sini? Kalau programnya kita itu yang paling utama adalah taklim rutin, kajian rutin. Kajian rutin itu sementara masih kosong karena dari awal COVID itu kita sudah istirahat. Terus kalau kajian rutin itu kita sepekan sekali, setiap hari Sabtu. Waktunya itu jam 4 sore, habis sholat asar sampai selesai, sampai maghrib. Ya? Di mana? Di sini, di masjid sini. Iya, di sini ada masjid. Nah, di masjid sini. Jadi kajiannya itu untuk umum, tapi saya lebih fokusnya ke mu'alaf. Bab-babnya itu adalah bab toharo, bab sholat, terus bab akidah, seperti itu. Dan fikih-fikih ringan lah, sama hadis-hadis arba'in kayak dasar-dasar untuk mu'alaf seperti itu. Berapa ada mu'alaf binaan khusus di sini? Ada. Berapa orang itu? Kalau yang khusus total itu ada sekitar 20-an. Ya, 20-an tinggal di mana itu, Pak? Mencabu. Salah satunya beliau ini juga mu'alaf binaan. Beliau yang di kos ini, tinggal di kos ini juga. Jadi yang kami sebut binaan adalah mu'alaf yang memang rutin ikut kajian, yang sudah kami biayai bulanannya, yang sudah kami bantu untuk pendistribusian sembako dan lain-lain. Setiap bulannya kita supply. Dan setiap ada masalah kita bantu pecahkan masalahnya. Itu yang kami sebut mu'alaf binaan. Itu yang kurang lebih 20. Tapi yang sekarang aktif kurang lebih sisa 10. Karena yang 10 sudah ya namanya. Itu saya bilang tadi, iman kena turun. Ya, iman. Apalagi dengan kondisi sekarang seperti ini kan, apa ya, membuat kita ini agak sulit bergerak. Apa itu kendalanya? Dari COVID. Iya. Itu yang bikin susah kita sekarang. Padahal gelombang-gelombang hijrah awal-awal tahun 2019 itu sangat luar biasa. 2017, 2018, 2019 itu luar biasa. Gelombang hijrahnya anak-anak muda Islam ya. Semua bikin organisasi hijrah kan. Gitu. Artinya ya mungkinlah musuh-musuh Islam tidak suka dengan perkembangan anak-anak muda Islam seperti itu ya. Kita tidak tahu dibikin seperti apa gitu. Nah, kendala saya cuma di situ sekarang. Agak sulit mengajak karena mereka selalu juga mulai ini berdalih COVID, berdalih ini, berdalih itu. Jadi ya biarkan saja, kami biarkan. Tapi alhamdulillah kalau rutin kajian, datang kajian, alhamdulillah. Iya. Dari 2019 itu sudah mulai. Kalau kajian mulai itu kita akhir 2019 kalau nggak salah. 2019 bulan 10 kita baru mulai kajian. Bulan 8, bulan 9. Karena saya ini agak milih-milih kalau cari ustaz. Saya tidak mau sembarangan. Saya pernah bilang mungkin di sini ya. Saya tidak mau sembarangan. Ya, saya tidak mau kasihkan ustaz-ustaz yang berkelompok yang satu. Saya tidak mau mu'alaf saya itu menjadi mu'alaf yang eksklusif, yang tidak bisa berbaur dengan kelompok Islam yang lain, dengan kelompok Islam yang mungkin belum memahami sunnah. Saya tidak mau. Saya mau mu'alaf saya itu adalah pure betul-betul mu'alaf yang bisa jadi contoh. Bagaimana caranya dia bergaul di lingkungan, bagaimana caranya dia melihat perbedaan,
bagaimana sudut pandangnya dia melihat ketika ada perbedaan-perbedaan yang dimana perbedaan itu adalah tidak membuat orang keluar dari Islam. Tetapi ketika kita bicara untuk loyalitas, ya wajib. Saya pasti tekankan al-wala wal barok tadi itu. Bab itu adalah bab tauhid di mana kita loyalitas terhadap saudara kita. Kita ingkar semua apa yang Allah dan Rasul tidak suka. Tegas di situ kalau saya untuk masalah itu. Seperti itu. Terus tanggapan masyarakat sendiri tentang komunitas ini, Alhamdulillah, bahkan positif. mualaf sendiri, gimana tanggapan? Positif, alhamdulillah. Positif, ya? Tapi memang ada beberapa organisasi yang kurang suka dengan cara saya. Malah mereka bilang, wah cara kamu ini cara aneh. Seperti itu. Saya bilang ya tidak aneh. Kalau misalnya saya yang dulu tidak paham sunnah, tidak diperkenalkan sunnah oleh orang-orang yang mengerti sunnah, sampai hari ini pun saya tidak akan paham sunnah. Kalau mereka cuma belajar dengan orang-orang yang mengenal sunnah dan yang tidak paham tidak dipanggil. Tugasnya orang Islam itu adalah ketika orang belum bisa sholat, maka ajarkan. Belum bisa wudhu, ajarkan. Iya kan? Belum bisa apapun soal Islam, belum tahu soal Islam, belum tahu halal haram, ajarkan, perkenalkan. Bukan ditinggal, bukan dijauhi. Akhirnya orang yang tidak mengerti ini akan bikin kelompok sama-sama orang bodoh. Yang pintar dengan yang pintar. Dan itu ada kelompoknya. Dan sudah banyak. Iya. Dan saya tidak suka. Saya selalu mengajarkan kepada mualaf-mualaf saya. Silakan tanya ini beliau. Boleh ditanya. Saya selalu mengajarkan ke mereka. Islam itu mudah. Yang bikin sulit itu kita. Islam itu mudah. Mudah sekali Islam itu. Mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah. Ikut contoh yang diperintahkan sama Allah. Tinggalkan yang dilarang. Ikut contoh yang Rasul, kasih kerja. Yang ada contohnya. Sudah. Tidak ada jadi kerja. Selesai. Tidak usah berdebat. Saya ajarkan mereka begitu. Tapi kalau untuk masalah al-wala wal bara, loyalitas dan pengingkaran, tegas ya di sini. Tidak ada toleransi. Al-Quran mengatakan. Iya, jelas harus tegas kita. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, jelas. Tegas ya di situ. Tidak ada toleransi kalau itu. Dan orang-orang sekitar saya, teman-teman saya semua tahu karakter saya. Gitu. Saya tidak suka basa-basi. Kalau sudah memang kayak kita mengerjakan fardu ain, fardu kifayah, semua kita kerjakan. Kalau memang harus. Sampai menjemput jenazah, ya kita ambil jenazah mu'alaf seperti itu. Biasa. Terus apa yang ingin Bapak lakukan ke depan lagi untuk terutama untuk mualaf ini? Adakah harapan-harapan ke depan apa? Kalau saya berharap adalah untuk yang paling dekat ya. Ya. Yang paling dekat itu adalah saya kepingin belajar agama. Saya pribadi. Saya kepingin mondok. Saya kepingin belajar mengkaji Al-Quran lagi lebih baik. Saya ingin mempelajari sunnah lebih baik. Saya ingin mondok. Saya ingin jadi pengajar untuk mereka. Yang harapan yang kedua, insya Allah dalam waktu dekat kami akan mulai membangun shelter rumah belajar mu'alaf dengan musola di tanah wakaf dari salah satu donatur dari Ampana. Dia sudah wakafkan tanah, gambarnya sudah selesai juga, kami sudah selesai gambar. Tinggal pengurusan surat-surat izin dan lain pembangunan. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan bikin. Dan kami, insya Allah rencana kami adalah mencetak kader-kader yang berkualitas seperti itu. Dan apa ya? Moto kami itu adalah jangan sampai kita bantu orang hanya yang kita kenal. Jangan sampai kita hanya bantu, kita capek ketika kita dimintai bantuan semua. Karena hati manusia itu kadang-kadang ketika kita tidak kenal orang terus dimintai bantuan tuh siapa ini? Ini begini. Nah itu jangan sampai ada. Karena memang mualaf center adalah tempat pengaduan orang-orang yang bermasalah. Yang tidak siap di mualaf center silakan keluar. Kita harus siap apa ya? Kita harus siap bisa bantu menyelesaikan semua persoalan-persoalan mualaf, fokus utama mualaf dan kaum muslimin pada umumnya. Itu fokus kami. Moto saya seperti itu. Dan saya sudah sampaikan ke semua anggotaku, kalau yang capek di mualaf center tidak bisa terima keluhan-keluhan masyarakat, tidak bisa terima masalah-masalahnya mualaf, silakan keluar dari mualaf center. Saya tidak butuh orang-orang seperti itu. Saya butuh orang-orang yang mana yang bisa memberikan solusi, yang bisa cari solusi untuk orang yang lagi masalah. Kalaupun tidak bisa bantu secara finansial, minimal kau bisa arahkan ke siapa. Seperti itu maksudnya. Itu yang saya bangun di mualaf center. Seperti itu. Adakah donatur khusus yang di sini? Kalau donatur kami itu ada yang rutin bulanan. Itu untuk membiayai yang tadi saya bilang biaya kos, biaya makan dan lain-lain untuk mualaf-mualaf binaan kita itu ada yang rutin. Tapi ketika misal kami ingin buat kegiatan dan lain-lain ya kami open donasinya via sosial media. Saya tidak pernah mualaf center tidak pernah namanya minta sumbangan di jalan. Tidak pernah sebar kotak atau celengan-celengan apa segala macam istilahnya lah apa ngerti itu. Kami tidak pernah kayak begitu. Tahu nggak kenapa Bu?
Baik, tangan di atas. Tidak, kayaknya menjatuhkan image. Nah, yang pertama adalah ketika kita minta-minta di jalan, harga diri kaum muslimin langsung jatuh. Yang kedua, mudaratnya besar, apalagi sampai perempuan-perempuan ahwat-ahwat yang turun. Image, harga diri Islam itu wajib kita jaga. Setiap muslimin apapun, bagaimanapun modelnya, setiap muslim wajib menjaga itu namanya harga diri kaum muslim. Izzah, harus jaga itu. Wajib itu hukumnya. Wajib. Jangan sampai agama lain pandang enteng sama kita. Hari ini kan kita dipandang enteng karena apa? Kita sendiri bisa jaga. Perempuan bercadar, berhijab besar, main TikTok. Siapa yang tidak bisa jaga harga dirinya sekarang? Orang Islam sendiri kan? Kenapa saya tidak pernah bagi kotak-kotak? Kotak-kotak inilah yang menyebabkan fitnah. Kenapa saya bilang fitnah? Sekarang kotak-kotak sudah dibilang apa? Kotak radikal. Sempat ada beritanya kan? Mengumpulkan uang-uang untuk kegiatan terorisme. Kenapa tidak? Untuk dakwah. Dan kotak-kotak itu adalah mengajarkan orang nanti akhirnya jadi terpaksa. Contoh, saya simpan kotak satu di rumahnya ibu. Bu, saya titip kotak yang satu. Dengan berat hati, ibu tiap hari akan mengisi loh. Mau tidak mau. Oke lah, bulan Januari misalnya saya titip. Saya akan jemput bu tanggal 25 Januari bu ya. Setiap tanggal 25 saya jemput. Iya pak, siap. Saya titip tanggal 1. Dan bu, tanggal 1 sampai tanggal 24, otomatis ibu harus ngisi kan selama 24 hari. Tanggal 25 kan saya mau jemput. Mungkin bisa sore, bisa pagi. Tapi ya kurang lebih 25 hari lah ibu harus ngisi kotak. Oke, di bulan Januari ibu longgar. Tidak banyak pengeluaran dadakan. Bisa ibu isi. Mungkin nominalnya Januari saya kumpul dari ibu sendiri 300.000. Alhamdulillah 300.000. Masuk bulan kedua, Februari. Tanggal 1 sampai tanggal 25. Banyak pengeluaran bu. Tidak diminta-minta, ada anak ibu sakit, masuk sekolah, ini, itu, segala macam. Cuma bisa terisi 100.000. Bagus ini kalau yang berjemput hatinya bagus. Kalau yang berjemput langsung seuzan bu. Bukan jadi dosa. Yang ketiga, kenapa saya tidak pernah kasih kotak? Saya mau mendidik umat Islam itu sadar. Hartamu ini ada punyanya orang. Tidak perlu kita harus paksa, kita harus ingatkan. Kita harus ingatkan, WA, kotak, nggak perlu. Orang Islam bu, Muslim, kalau dia sudah paham agamanya bu, insya Allah paham, dia sudah ngaji dan dia paham, itu namanya zakat bu, dia pasti akan keluarkan dengan sendirinya. Dan dia sudah belajar, itu pentingnya kita belajar. Kenapa mualaf-mualafku itu saya mulai ajarkan masalah zakat? Kenapa saya ajarkan masalah dari dasar? Tohara dulu. Ketika wudumu benar, maka sholatmu insya Allah akan bagus. Terus belajar sholat, tata cara sholat, bacaan-bacaannya. Nanti kita lanjut lagi, apa. Lanjut. Kenapa seperti itu? Jadi mereka tahu urutan-urutannya. Kalau umat Islam sudah paham namanya zakat, dari itu orang minta-minta di jalan. Tidak perlu kita pakai dinas sosial. Terbukti kan Palestina kemarin, mana dinas sosial kumpul dan NGO lokal semua. Kita mualaf center dibilang kecil 100 juta. Sudah langsung kirim ke Palestina. Kita yang kecil loh, mualaf center itu kecil. 100 juta bisa kita dapat untuk kirim ke sana. Sudah jadi sembako, sudah habis. Jadi dari kesadaran orang sendiri ya. Itu yang saya bangun dan alhamdulillah donatur-donatur kami tidak pernah saya tagih bu. Tiap bulan kok transfer. Ini transfer kok ini bulan Mei kok ini. Dan saya jelaskan di grup donatur, saya tidak akan pernah ingatkan. Siapapun yang sudah pernah menyumbang meskipun itu cuma 1.000 rupiah, saya kasih masuk dalam grup donatur. Dia harus tahu apa yang terjadi dengan grup ini. Dia punya hak. Dan dia pernah menyumbang. Kecuali dia sendiri yang bilang, Pak, saya mau keluar. Karena mungkin full grup atau apa, silakan. Tapi saya tidak pernah mengeluarkan donatur sama sekali. Donatur kami ada berapa banyak itu. Dari mulai kantor ini belum ada, Bu. Ini karena kosong. Dari kantor tidak ada. 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Ikhlas ya. Iya. Jadi itu yang saya ajarkan ke donatur-donatur saya. Bagaimana caranya. Kau sadar, contoh Vindi, ambil motor. Kau mampumu berapa setiap bulan? Ya toh? Kau bayar. Kau komitmen dengan apa yang kau sampaikan. Ya. Itu saja kuncinya. Orang Islam dipegang apa sih? Caranya. Masya Allah. Itu cara saya membangun seperti itu dengan teman-teman. Makanya saya bilang kalau dibilang, kok pernah ketemu donatur apa? Malah banyak nak pernah ketemu donatur. Jarang loh. Donatur saya di Palu cuma berapa sedikit. Banyak Makassar, Bandung, sampai istri-istri kepala dinas Bandung itu donatur sama kita. Padahal Allah menggerakkan hati. Nah itu. Riau paling banyak tuh Riau sama Aceh donatur saya itu. Saya tidak pernah minta bu. Jadi kalau misalnya mereka ada kelebihan, kok ini ada kelebihan ini ada rezeki. Saya titip zakat ya. Oh iya siap Bismillah. Mau dijadikan apa ini pak? Oh jadikan ini makan atau apa terserah. Kok atur. Saya belikan makan, saya antar ke panti, saya foto, saya kirim ke wapri ke donatur. Yang penting kan hubungannya nyambung. Dia yang lihat langsung kan ini uangmu sudah saya belikan ini. Sampai bu ada donatur, ibu nggak percaya bu. Setiap bulan dapat transfer duit dari donatur, 2 donatur.
setiap bulan. Dan saya nggak pernah minta. Itu dimulai dari bulan Maret tahun ini. Dia WA saya, kok kerjanya apa? Saya jual beli motor, jual beli mobil. Tapi ya beginilah, pemasukan kadang masuk, kadang tidak, kadang laku, kadang tidak. Kok, kalau untuk hari-hari bagaimana? Alhamdulillah istriku masih kerja, ya aku bantu, istri menopang juga. Saya juga punya usaha kecil-kecilan kan, saya bilang ada usaha tambak ikan, tapi di Jawa, tapi tidak terlalu berpenghasilan besar. Tapi ada lah untuk hari-hari. Kok tidak mengurangi rasa hormat? Dia bilang. Setiap bulan saya mau kasih kok transferan sekian. Ya, saya tahu itu tidak cukup kok, tapi minimal bisa membantu. Membantu sekali. Aku tahu. Tidak pernah saya pikir itu. Banyak lah kalau mau dicerita Bu tentang kuasanya Allah itu. Setelah saya mengurus yayasan, mobil dinas di depan itu saya sudah cerita begini. Mobil dinas, motor trail itu, motor yang beliau pakai yang baru ini, itu semua Allah kasih datang. Motor yang di Vindi juga itu Allah semua yang kasih datang. Bukan saya. Jadi kalau orang bilang Mall of Center Sulteng atau Mall of Center Palu besar karena Ko Jeffrey, salah, bukan saya. Bukan saya punya tim. Karena Allah. Ya, mohon maaf ini Ko Je, saya tangkap informasi dari luar sana bahwa kesannya Mall of Center ini agak keras, agak ekstrim. Itu yang saya sempat tangkap. Iya, banyak yang bilang begitu. Itu tadi saya bilang, saya akan tetap menegakkan namanya al-wala wal baro, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Saya tidak ada toleransi di situ. Ketika mu'alaf ini sudah bermain-main dengan perkara-perkara yang bisa mengeluarkan diri daripada Islam, saya harus tegas. Saya harus tegas, Bu. Saya nggak boleh main-main. Yang bilang keras banyak. Kita mau apa? Mau cuman enak-enak tuh ongkang-ongkang kaki di Islam. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya orang Islam, orang kafir ketika masuk Islam dengan orang kafir? Minta maaf, saya bilang, minta maaf. Contoh, saya ambil contoh satu ya. Saya waktu Katolik, saya sering juara lomba, Bu. Waktu Paskah, itu ada lomba hias telur. Lomba hias telur, saya sering juara, Bu. Bapak saya itu paling sering ikutin saya lomba. Saya paling sering juara lomba hias telur Paskah. Sekarang orang Islam juga main-main hias telur. Apa bedanya orang Islam dengan orang kafir? Saya tidak mau. Saya tidak mau hias telur lagi. Ya mohon maaf ini kalau masih ada yang mengerjakan itu, saya mohon maaf. Tapi kalau ditanya, saya tidak akan mau kerjakan. Pekerjaan saya waktu saya kafir itu. Dan saya sudah Islam, saya harus dapat menemukan perbedaannya. Islam itu sempurna. Kembali ke Quran. Iya, harus sempurna. Tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh kurang-kurang. Itu yang saya pelajari gitu loh. Apa bedanya? Kalau juga nanti akhirnya itu kan cuma tradisi. Ngapain gue ngikutin tradisinya orang kafir? Waktu saya kafir saya kerjain loh. Waktu saya Katolik saya kerjain loh. Menghias telur, lomba-lomba hias telur. Taruh, ya minta maaf, taruh telur diisi plastik, dihias terus digantung di pohon-pohon. Saya kerjain, Bu. Waktu Paskah, Bu. Masa sekarang orang Islam mengerjain lagi? Saya mau lihat gitu. Ya itu. Masa dikerjain lagi? Ya saya nggak mau. Saya nggak mau mualaf saya terjerumus lagi. Ya minta maaf. Keluarga saya mati, dikebumikan, belum dikebumikan itu ditaruh dulu disuntik formalin. Terus setelah mati dibikinkan ibadahnya 7 harinya. Katolik itu mengerjakan, Bu. Masa orang Islam mengerjakan lagi? Saya nggak mau. Saya tidak mau mualaf saya bodoh. Itulah memperkenalkan sunnah itu berat. Saya akan difitnah dan saya sudah tahu fitnah di luar saya seperti apa. Saya nggak peduli, bodoh amat. Yang tahu dalam adalah saya yang mempelajari. Makanya kenapa saya tidak pernah sembarangan ke Ustaz. Sampai hari ini kenapa tidak ada kajian? Karena Ustaz kami memang lagi sibuk. Lebih baik saya off kan daripada saya kasih cari pengganti yang ngawur. Kosong aja, lebih bagus. Ya, belajar sendiri kamu ada bisa YouTube belajar. Karena memang mualaf ini kan seperti anak baru mau diisi ya. Jadi ketika salah doktrin, Bu, salah pemasukan pemahaman, bahaya. Bahaya sekali. Makanya saya menarik sekali mau angkat ini. Bahaya sekali, Bu. Jadi begini. Yang bisa berbicara seperti ini adalah kami yang mualaf. Orang-orang Islam sendiri dari lahir tidak akan pernah tahu namanya hias telur itu adalah tradisi orang kafir kalau bukan kami yang sampaikan. Gitu loh. Ketika ini barusan ini meninggal adik bapak saya. Tunggulah 7 hari nanti saya kirimkan foto ya, acara ibadah-ibadahnya saya kirimkan ibu. 10 harinya, 100 harinya nanti ada ibadahnya semua itu. Apakah orang Islam mengikuti begitu? Menyerupai lagi orang kafir sih. No. Terus meninggal di keramik. Keluarga saya di keramik semua mati. Orang Cina kan di keramik semua. Apa? Loh ini kita bicara fakta loh, Bu. Kita bicara fakta. Oh tidak, itu kan begini. Nggak usah baku bantah. Tapi kita lihat kuburannya orang Cina di keramik enggak? Nggak usah kita baku bantah. Pergilah ke kuburan Cina, silakan dilihat. Kalau kita mau lihat kuburannya orang Islam nih, makam baki sana di Arab. Makam baki kan tidak ada timbunan-timbunannya, apa cuma tanah, naik sedikit pasir sudah. Makam baki.
sahabat-sahabat Nabi dikubur di situ, pejuang-pejuang Islam, imam-imam besar di situ, syekh-syekh besar di makam baki semua di Arab. Kita contohnya di situ. Oh terlalu ke Arab-Arapan ya tidak lah. Nabi kita dari Arab, kita harus ke Arab-Arapan. Nah, mungkin kita ke Barat-Baratan. Karena kan bahasanya kan orang anti Arab. Padahal lupa kita punya bahasa serapan semua di kursi semua di bahasa Arab. Mungkin sudah masuk dalam pemikiran-pemikiran Iya, juga. itulah itu yang selalu saya bantah Bu. Akhirnya saya tuh dicap Ada. frontal, dicapnya saya tuh radikal gitu loh. Iya, itu Keras. keras.